Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami di acara doa pagi. Mari saudara semua, Bapak Ibu, kita sebelum memulai aktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, kita mau mengalami Tuhan di hari ini. Lebih dari segalanya kita mau fokus dulu ke Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Kami mau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tujuan kami. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami naikkan syukur padamu, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya,
Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, oh haleluya Yesus. Kami naik ke surga kami Tuhan di hadapan-Mu. Oh layakan kami penyembah-Mu, Allah yang hidup. Oh mengalami lebih lagi Tuhan. Terus menyenangkan Engkau Tuhan di singkat umur hidup kami. Kami mau terus dalam persekutuan yang indah dengan-Mu Tuhan. Hidup yang terus menyenangkan Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu terus Tuhan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, amin, amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kuserahkan hati kami Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan pujian ini dari awal, dari hati yang tulus. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya Tuhan, gak ada yang kami sisakan sama sekali. Semuanya milik-Mu dan akan kembali kepadamu Tuhan. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu, aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yang tulus kita naikkan pujian ini. Hendaklah pujian ini menjadi doa kita pada pagi ini. Hari ini Tuhan, aku mau hidup menyenangkan-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, Hanya itu kerinduan. menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tetap teduh dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap masalah pergumulan kita yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita minta Tuhan untuk memberi kekuatan bagi kita melewati semua ini. Amin. Semuanya kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Allah yang hidup Tuhan. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Alami Dia. Dia Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Amin. Sekali lagi katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkanmu. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, di dalam hidup ini kita tidak boleh ekstrim negatif sekali atau ekstrim aneh sekali. Tapi kita harus ekstrim kebenaran. Tetapi ingat, dalam implementasinya ekstrim itu tidak aneh. Nah, banyak orang ekstrim ke kiri atau ke kanan sekali sehingga kelihatan aneh. Nah, ini yang tidak boleh. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Biarlah melalui pesan di pagi hari ini, kami kembali mendapatkan perubahan yang benar di dalam diri kami. Biarlah semua orang yang mendengar firman-Mu di pagi hari ini mendapatkan asupan yang sehat bagi jiwa kami semua. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seseorang itu ketika baru belajar kebenaran, ia biasanya cenderung ekstrim. Ini yang benar. Ia lalu ekstrim. Ekstrim apa saja dianggap salah oleh dia. Karena memang salah. Tapi caranya itu yang salah. Yang menjadi ekstrim menghakimi ke kiri ke kanan. Salah itu. Dan sebagainya. Nah, ini yang harus dikoreksi. Supaya tidak jadi batu sandungan. Demikian juga kalau kita bicara tentang profetik. Ya. Profetik itu meskipun selama ini salah penggunaannya. Bahwa seringkali digunakan untuk meramal masa depan, untuk hal-hal yang fana, tentang jodoh, tentang bisnis, prospek harga saham, harga emas. Itu bukan nubuatan, itu bukan profetik. Ya. Tetapi kita juga hati-hati, jangan ekstrim. Ekstrim itu gini, berpikir bahwa profetik itu hanya soal masa depan. Semuanya pokoknya masa depan yang aneh-aneh, yang tanggal kiamat, misteri kedatangan Tuhan Yesus, apalagi ya. Pokoknya tentang masa depan gitu. Ya. Profetik atau nubuatan itu benar tentang rencana Allah, tapi masa depan, tapi rencana Allah, bukan spekulasi menurut kita. Dengan dalih aku mendengar suara Tuhan padahal tidak. Itu pembohong. Ya. Nah, jadi ciri khas profetik yang benar itu juga menceritakan masa depan. Apa itu? Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Bahwa akhir zaman nanti yang kudus semakin kudus. Yang najis semakin najis. Makanya kita melihat banyak orang rajin datang ke gereja, tapi buat jahatnya jalan terus. Ya. Seperti zamannya Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ketahuan sama Tuhan. Memang Tuhan gak bisa lihat hati kita. Jangan munafik. Sungguh bodoh orang yang merasa bisa menipu Tuhan dengan penampilan luarnya. Sangat bodoh itu. Padahal ia tahu Tuhan Maha tahu. Ya. Nah, yang pertama jangan ekstrim bahwa profetik itu selalu masa depan. Itu salah. Justru tekanan profetik itu, nubuatan itu adalah tentang masa sekarang, keadaan sekarang ini. Apa itu? Dunia yang semakin gelap. Manusia yang semakin dingin kasihnya. Manusia yang tidak mau mendengar kebenaran, lebih suka mendengar dongeng-dongeng, sensasi-sensasi. Manusia yang datang kepada Tuhan cuma mau cari mujizat, mau cari hiburan, entertainment. Bukannya mau belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan mau belajar hidup benar sebagai anak Bapa di surga. Itu nubuatan yang nyata. Nubuatan itu menyampaikan pesan Tuhan dengan kalimat yang sederhana. Bukan tentang yang aneh-aneh supaya dianggap sakti. Dukun itu namanya. Kalau Tuhan sampaikan sesuatu kepada kita, kita sampaikan. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya. Itu ekstrim pertama, selalu menganggap profetik itu tentang masa depan. Padahal tidak, justru tekanannya masa sekarang supaya kita semua bertobat.
supaya kita semua mengalami pembaharuan akal budi, dirubah akal budinya, dirubah oleh apa? Kebenaran firman. Itu yang paling utama dibandingkan semua karunia roh, bahasa roh dan sebagainya. Semuanya berguna, tapi yang paling utama adalah bernubuat, menyampaikan kebenaran. Gereja yang profetik adalah gereja yang menyampaikan kebenaran, meskipun tidak populer akhirnya, tidak disukai karena menegur kan, karena terdengar keras sekali. Orang ke gereja kebanyakan mencari hiburan, mencari ketenangan hati dunia ini, versinya dunia. Padahal kalau versinya Tuhan, kalau hati kita bengkok harus digoncang-goncang supaya tidak tenang dan akhirnya sadar, iya aku salah. Kan begitu. Ya, yang kedua, ekstrim kedua. Menganggap profetik itu tidak pernah bicara masa depan, itu salah juga. Meskipun tekanannya adalah tentang keadaan sekarang, kebenaran, supaya manusia bertobat. Tapi profetik juga bicara soal masa depan. Benar. Yaitu soal keselamatan. Yaitu soal hidup suci. Yaitu soal surga. Yaitu soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gitu ya. Masa depannya bukan nanti aku jodohnya siapa ya. Bukan tentang itu, saudara. Kalau soal jodoh, soal bisnis, soal di dunia ini, kerjakan dengan bagian kita yang benar. Tentu Tuhan akan tolong juga. Kita bisa minta tolong Tuhan. Tapi itu bukan nubuatan. Jangan sampai orang memakai nama Tuhan. Aku dengar suara Tuhan, kamu jodohnya tahun depan. Jangan sampai begitu, saudara. Itu bukan nubuatan. Itu lu buatan. Lu buat-buat. Begitu, ya. Jadi, banyak orang mengabaikan dimensi eskatologisnya juga. Akhir zaman yang nggak boleh. Sebab nubuatan juga tentang akhir zaman. Ya. Kita harus pegang dua-duanya karena Alkitab memang mengajarkan dua-duanya. Cuma yang paling utama adalah bagaimana sebanyak mungkin orang diselamatkan. Itu nomor satu. Yang lain tambahan saja. Ya. Jadi Tuhan menunjukkan profetis tentang masa depan itu buat apa? Untuk menunjukkan bahwa Ia berdaulat penuh atas dunia ini. Yang kedua, untuk menguatkan iman dari jemaat atau umatnya, kita semua. Kalau kita tahu masa depan Tuhan Yesus bakal datang menjemput kita, kita jadi kuat. Kita jadi tahu bahwa hidup ini tidak sia-sia. Bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Ya, itu. Yang ketiga, untuk memanggil pertobatan tentu saja, yaitu tadi supaya banyak orang selamat, ya. Kan begitu. Jadi jangan sampai nubuatan seperti ini dimanfaatkan juga oleh seseorang, oknum. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Udah jelas. Kalau kehendak manusia itu bukan nubuatan. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu baru nubuat yang benar. Ya. Mari kita belajar lagi, saudara. Jangan ada yang tertipu oleh si jahat. Manusia terkadang dipakai oleh si jahat untuk menyampaikan hal-hal yang menyimpang. Nggak kelihatan menyimpang, bicaranya soal Tuhan kok. Ya, tapi bukan disuruh Tuhan. Isinya bukan tentang kekekalan. Isinya cuma tentang tadi itu, jodoh, harga saham, harga emas, tentang bisnisku tahun depan bagaimana. Ini ramalan. Orang biasa ke tukang ramal itu waktu belum bertobat. Sudah bertobat masih jadi tukang ramal juga. Mari kita bertobat, saudara. Mari kita cerdas sehingga tidak bisa ditipu oleh si jahat. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini, pencerahan pagi ini Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh, mau memuji Engkau di dalam seluruh hidup kami juga, dengan perbuatan yang nyata. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati semua yang mendengarkan renungan ini, agar semua mengerti dengan benar bahwa gereja yang benar adalah gereja yang profetik, yang menyampaikan kebenaran.
bukan yang meramal masa depan aneh-aneh itu Tuhan. Terima kasih untuk pencerahan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.